Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Filozafia dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 16. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai bab metabolisme. Pertama ada pengertian metabolisme, yaitu reaksi kimia dalam sel tubuh makhluk hidup. Nah, ini adalah overview dan akan menjelaskan tentang enzim terlebih dahulu. Pertama, metabolisme pengertian. Kemudian metabolisme ada dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yaitu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa simpleks. Dan anabolisme adalah pembentukan senyawa kompleks dari senyawa simpleks. Nah, kemudian kita masuk ke enzim. Nah, enzim ini adalah pembantu reaksi kimia dalam makhluk hidup untuk membantu metabolismenya. Komponen enzim, holoenzim, yaitu enzim yang dikatakan sempurna, terdiri dari protein dan juga non-protein. Non-protein ini terdiri dari apoenzim atau kofaktor. Kemudian ada sifat-sifat dari enzim. Nah, enzim ini adalah protein. Nah, sifat protein ini dia termolabil, tidak tahan panas. Kalau enzim diletakkan di lingkungan yang suhunya ekstrim, maka dia akan mengalami degradasi, kerusakan. Nah, enzim ini bekerja secara bolak-balik juga. Nanti akan saya tunjukkan ada gambar bagaimana enzim bekerja dengan substratnya. Kemudian enzim ini bekerja secara spesifik. Enzim tertentu suatu enzim hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Jadi misalnya enzim amilase. Enzim amilase ini hanya akan bekerja pada amilum. Lipase, dia hanya akan bekerja pada lemak. Pepsin hanya akan bekerja pada protein. Dan berikut dengan enzim-enzim lainnya, hanya bekerja pada satu substrat tertentu saja. Dan juga enzim ini adalah biokatalisator. Seperti yang tadi dikatakan, enzim ini membantu reaksi kimia dalam makhluk hidup, membantu metabolisme. Jadi enzim ini dapat mempercepat laju reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi yaitu energi awal dari reaksi, energi yang dibutuhkan reaksi. Nah, ini dia cara kerja enzim. Cara kerja enzim. Ada dua teori, yaitu teori lock and key dan induced fit. Pertama, teori lock and key. Kelihatan. Oke. Nah, jadi teori lock and key ini mengatakan bahwa sisi aktif enzim berbentuk secara spesifik sesuai dengan bentuk substratnya. Ini. Nah, jadi suatu enzim ini punya sisi aktif dan sisi allostatic. Sisi aktif ini yang akan bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat sehingga menghasilkan produk nantinya. Nah, bentuk sisi aktif enzim dalam teori lock and key bentuknya itu spesifik sesuai dengan substrat yang bekerja pada enzim tersebut. Nah, itu teori lock and key. Sedangkan di teori induced fit, kelihatan tidak ya? Kelihatan. Sisi aktif enzim itu fleksibel terhadap bentuk substratnya. Jadi enzim ini sisi aktifnya pada awalnya tidak berbentuk seperti substrat, tetapi kemudian dia menyesuaikan dengan bentuk substrat dan bergabung membentuk kompleks enzim substrat. Nah, itu. Nah, proses reaksi kimia enzim ini dapat bekerja secara bolak-balik. Iya. Jadi pertama ini ada enzim, kemudian substrat akan bereaksi menjadi kompleks enzim substrat yang kemudian menghasilkan enzim dan produk.
Nah, enzim dan produk ini bisa bergabung lagi membentuk kompleks enzim substrat, dan kompleks enzim substrat ini dapat diuraikan lagi menjadi enzim dan substrat. Oke. Faktor yang mempengaruhi kinerja enzim. Pertama, seperti yang disebutkan di bagian sifat tadi, suhu. Di sini, maaf, tadi saya bilang degradasi, seharusnya denaturasi, kerusakan enzim. Ini adalah enzim, ini adalah suhu. Nah, kalau terlalu panas, enzimnya rusak dan tidak bisa bekerja. Kemudian pH, derajat keasaman, tingkat keasaman. Di sini bisa kita lihat pepsin itu bekerja pada pH yang sangat rendah, 2. Nah, di mana sih letak pepsin itu? Pepsin itu ditemukan di lambung. Jadi tentu saja enzim ini harus tahan dengan kondisi yang sangat asam. Berbeda dengan enzim amilase yang bekerja di mulut pada pH yang lebih netral. Kemudian yang mempengaruhi kinerja enzim berikutnya yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Nah, konsentrasi enzim dan substrat ini berbanding lurus dengan kelajuannya. Saat enzim substrat sudah bergabung, nah kerja enzim ini akhirnya akan konsisten, seperti di grafik. Kemudian adanya aktivator, zat untuk mempercepat kerja enzim. Nah, ini kebalikan dengan inhibitor, zat yang menghambat kerja enzim. Inhibitor ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu inhibitor kompetitif. Inhibitor ini melekat pada sisi alostetik, pada sisi aktif, bersaing dengan substrat. Nah, jadi kan seharusnya seperti di penjelasan tadi, yang menempel di sisi aktif enzim itu adalah substrat. Tetapi karena adanya inhibitor kompetitif ini, dia akhirnya bersaing dengan substrat tadi untuk menempati sisi aktif enzim tersebut. Kemudian ada inhibitor non-kompetitif. Nah, inhibitor inilah yang melekat pada sisi alostetik enzim dan mengubah bentuk sisi aktif. Nah, seperti bisa dilihat ini ya contohnya. Ini enzimnya. Nah, kemudian lingkaran ini adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif ini menempel pada sisi alostetik enzim. Nah, setelah menempel, ternyata sisi aktif enzim berubah bentuk. Nah, substrat bentuknya kan spesifik. Jadi akhirnya dia tidak bisa menempel dengan enzim ini. Itulah kenapa ini namanya inhibitor non-kompetitif. Dia tidak bersaing, tapi tetap menghambat kinerja enzim. Oke, lanjut sekarang ke penjelasan katabolisme. Katabolisme yaitu proses penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa simpleks. Nah, katabolisme ini dalam makhluk hidup yaitu respirasi. Nah, ini akan saya jelaskan mengenai proses-proses, tahapan-tahapan respirasi. Respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Nah, tujuan dari respirasi ini atau tujuan dari katabolisme ini adalah untuk mendapatkan energi. Oke, pertama respirasi aerob. Kelihatan nih. Oke, ada 4 tahapan dalam respirasi aerob yaitu glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Nah, di glikolisis ini glukosa akan dirubah menghasilkan asam pirufat disertai dengan 2 NADH dan juga 2 ATP. Glikolisis terjadi di sitoplasma. Ini intinya itu. Kemudian ini ada gambar selnya.
matriks. Nah, ini matriks, membran luar, membran dalam, dan juga krista. Seperti kelihatan sini. Kemudian setelah glikolisis terjadi dekarboksilasi oksidatif. Nah, asam pirufat hasil dari glikolisis tadi dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, ini terjadi di matriks mitokondria. Hasilnya yaitu NADH, 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil-CoA. Kemudian siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini dari asetil-CoA tadi dihasilkan 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan juga 2 ATP. Seperti dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs juga terjadi di matriks mitokondria. Terus kemudian ini dia transport elektron. Ini adalah tahapan yang menghasilkan paling banyak ATP. Nah, jadi ini bagian ini itu adalah krista. Nah, kemudian NADH dan FADH dari hasil siklus Krebs sebelumnya akan masuk ke dalam ruang elektron ini. Nah, elektronnya akan masuk. Kemudian akan ada O di sini sebagai aseptor elektronnya. Sehingga juga transfer elektron ini juga menghasilkan H2O. Nah, ini kantong-kantong 1, 2, 3, 4 itu namanya adalah sitokrom. Nah, ini protein yang digunakan untuk transfer elektron. Nah, setiap elektron yang masuk ini, nah dia akan terjadi sintesis ATP dari ADP kemudian menjadi ATP. Nah, ini FADH2 itu setara dengan 2 ATP dan NADH setara dengan 3 ATP. Nah, kalau ditotal dari glikolisis sampai transfer elektron, total ATP yang terbentuk adalah 36 ATP. Nah, 38 ATP. Nah, tetapi dari sitoplasma tadi kan pertama glikolisis ya. Glikolisis kan terjadi di sitoplasma. Kemudian sitoplasma sel ya. Sitoplasma sel itu cairan yang ada di dalam membran sel. Jadi organel-organel seperti mitokondria itu dikelilingi oleh sitoplasma. Nah, dari sitoplasma tadi NADH masuk ke dalam mitokondria. Nah, transfer ini membutuhkan 2 ATP. Sehingga 38 ATP hasil dari respirasi tadi dikurangi 2 ATP, sehingga total ATP yang terbentuk dari respirasi aerob adalah 36 ATP. Itu. Kemudian respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob tadi membutuhkan oksigen ya. Membutuhkan oksigen. Kalau respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Nah, ada 2 macam respirasi anaerob yang saya tulis, yaitu fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol ini, nah di respirasi anaerob hanya terjadi satu proses, yaitu glikolisis. Ya, kalau di fermentasi alkohol, glukosa akan dirubah menjadi etanol. Itu, dan menghasilkan 2 ATP. Kemudian di fermentasi asam laktat, glukosa akan diubah menjadi asam laktat dan juga menghasilkan 2 ATP. Nah, kenapa sih respirasi anaerob ini hasil ATP-nya jauh lebih sedikit daripada respirasi anaerob? Itu terjadi karena tidak adanya oksigen di sini, di bagian transport elektron. Nah, di transport elektron ini tadi kan
ada O2, oksigen yang berperan sebagai akseptor elektron sehingga membentuk H2O juga hasilnya. Nah, ini nanti terjadi sintesis ATP ya. Itu sesuai jumlahnya dengan jumlah H+-nya nanti. Jadi di sini terjadi total 38 ATP. Itu karena ada O2-nya di sini. Sedangkan di sini kan hanya terjadi glikolisis saja, tidak ada transfer elektron, makanya hasilnya hanya 2 ATP saja. Oke, sekarang lanjut ke anabolisme. Reaksi penyusunan. Nah, reaksi penyusunan ini ada 2 macam. Asimilasi dan polimerasi. Asimilasi yaitu menyusun senyawa anorganik dari senyawa organik. Senyawa organik yaitu senyawa yang terdiri dari C, H, dan O. Jika suatu senyawa tidak memiliki kurang dari C, H, atau O ini, maka dia disebut senyawa anorganik. Kemudian polimerasi yaitu menyusun senyawa simplex dari senyawa simplex ke senyawa kompleks. Ya, jadi membentuk senyawa kompleks dari senyawa simplex. Oke. Reaksi anabolisme ini bersifat endergonik. Dia butuh energi, dia butuh panas. Nah, ini anabolisme. Contohnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis terjadi di tanaman. Ini dia sumber energinya cahaya matahari, atau bisa dibilang dia kalau berdasarkan spektrum warna dia butuh cahaya merah dan ungu. Ini terjadi pada makhluk hidup berklorofil. Nah, klorofil inilah yang berfungsi menangkap energi cahaya. Ini melibatkan organel kloroplas di tanaman. Karena klorofil terletak di dalam kloroplas. Ini gambar irisan daun. Nah, persamaan reaksinya yaitu seperti yang kita ketahui, 6CO2 tambah 6H2O ini dengan energi matahari dan klorofil yang menangkap energinya menghasilkan glukosa dan juga O2. Ini ada tahapan-tahapan dari fotosintesis. Pertama yaitu ada reaksi terang atau disebut reaksi Hill atau fotokimia namanya. Ini reaksi yang butuh cahaya, terjadi di tilakoid. Nah, kumpulan tilakoid disebut grana. Nah, produknya itu ATP, NADPH2 dan juga O2. Prosesnya ada fotofosforilasi secara siklik dan non-siklik, fotosistem dengan fotosistem 1 P700 dan fotosistem 2 P680 dan juga fotolisis air, pemecahan H2O menjadi 2H+ dan setengah O2. Ini ya gambar dari prosesnya. Nah, ini ya kalau perbedaan kita langsung saja ke intinya perbedaan. Fotosistem itu secara siklik terjadi di P1, fotosistem 1 yaitu P700. Secara non-siklik itu terjadi di P680 dan P700. Produk dari siklik yaitu ATP. Kalau produk dari non-siklik ada ATP, NADPH2 dan juga O2. Nah, di siklik tidak butuh fotolisis, sedangkan di non-siklik terjadi fotolisis. Ini siklik itu yang berwarna hitam ya. Ini terjadi dari P700 terjadi eksitasi elektron. Terus kemudian masuk ke sitokrom dan akhirnya balik lagi ke sini, siklus. Kalau yang siklik dari P680 ini, itu namanya non-siklik. Kemudian reaksi gelap atau siklus Calvin. Ini dia tidak butuh cahaya prosesnya. Terjadi di stroma. Produknya glukosa. Prosesnya ada fiksasi CO2, reduksi energi, sintesis glukosa, dan regenerasi ROBP. Ini ya fiksasi CO2.
kemudian reduksi energi, sintesis glukosa, kemudian regenerasi ROBP. Itu dia anabolisme. Terus ada juga saya mencatat beberapa percobaan fotosintesis. Pertama ada percobaan Ingenhousz. Percobaan ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan O2. Ini menggunakan tanaman hydrilla. Jadi tanaman hydrillanya dimasukkan ke dalam air, kemudian diberi cahaya, diberi NaHCO3 sebagai sumber CO2. Nah, H2O-nya kan ya dari air di dalam di dalam merahnya ini. Nah, nanti hydrillanya ini akan terjadi gelembung-gelembung di airnya. Itu menunjukkan bahwa oksigen terbentuk. Kemudian percobaan Sachs membuktikan bahwa fotosintesis memproduksi amilum. Nah, jadi di percobaan Sachs ini daunnya tuh diambil, jadi daun yang sudah di bawah matahari itu ya, dia sudah mengalami fotosintesis, dia diambil, kemudian dia digodok, dididihkan di dalam air untuk mematikan sel-sel daunnya, kemudian diberi alkohol untuk menonaktifkan klorofilnya. Nah, setelah itu ditetesi lugol. Nah, kalau berubah jadi biru tua, artinya ada amilum. Dan percobaan Sachs ini daunnya itu tadi ternyata menghasilkan warna biru tua. Itu membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum, atau bisa disebut juga dari glukosa itu tadi ya, karbohidrat. Itu dia. Udah, itu dia tadi penjelasan rangkuman metabolisme dari saya.